Sebelum masuk pada pembinaan pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa sekali lagi. Tuhan, sekali lagi siapkan hati kami untuk bisa mendengar firman, dan kami mohon kiranya kekuatan daripada Roh Kudus memampukan kami. Terima kasih Tuhan pada siang ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari rekan-rekan kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang pertama. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, saudara, tema kita pada siang hari ini yaitu mengajar untuk mengubah hidup. Nah, saudara, saya terinspirasi dari tulisan Howard Hendricks yang memang menuliskan buku tentang bagaimana kemudian mengajar untuk mengubah hidup. Jadi di dalamnya memang dia menegaskan tentang hukum-hukum sebagai pengajar. Bagaimana menjadi seorang pengajar yang memiliki pengaruh kepada orang lain. Jadi memang buku itu, saudara, adalah buku untuk pendidikan Kristen. Nah, saya mengutip beberapa pernyataan yang baik daripada buku ini. Misalnya, yang pertama itu dikatakan pengajar yang efektif selalu mengajar dari limpahan hidupnya. Ya, pengajar yang efektif selalu mengajar dari limpahan hidupnya. Artinya bahwa kalau kemudian kita itu tidak melimpah hidup kita, saudara, bukan melimpah dalam hal materi, ya, bukan melimpah dalam hal materi, tetapi kelimpahan yang dimaksudkan dalam bagian ini, misalnya kita memang puas di dalam Kristus, maka alasan itulah, oleh karena itulah kemudian kita bisa mengajar, ya, dari kelimpahan hidup. Orang suka memberikan gambarannya itu, kalau misalnya gelas, ya, gelas seperti ini tidak ada airnya. Jadi saya sedikit lagi ini, sudah habis, ya, sudah habis, ya. Yang mau minum juga boleh minum, ya. Ini akan selalu minta nih. Misalnya sebagai guru, kalau kamu tidak penuh dalam hal perhatian, misalnya, kamu akan cari perhatian. Kamu akan terganggu sekali ketika kemudian kita itu tidak mendapatkan perhatian. Saya begitu. Ini kalimat lagi yang saya kutip dari dia. Jika berhenti bertumbuh hari ini, berhenti mengajar esok hari. Jadi seorang guru misalnya sebagai guru sekolah minggu memang harus bertumbuh. Selama kita menjadi guru sekolah minggu, tetapi tidak mengalami apa-apa di dalamnya, tidak mengalami pertumbuhan kasih, tidak mengalami pertumbuhan kerohanian, kita tidak mengalami pertumbuhan seluruh keberadaan hidup kita, bahkan kita itu cenderung mengalami kemandekan dalam seluruh hidup kita. Kita tidak suka dengan belajar Alkitab, kita tidak suka dengan kelas-kelas persiapan. Dia saya pikir berhenti untuk kemudian mengajar. Ya. Ketidaklimpahan itulah yang mendorong kita untuk berhenti mengajar. Ketidakberhentian itulah yang kemudian menuntun kita kepada berhenti untuk mengajar. Nah, poin yang berikutnya itu, saudara, seorang pengajar harus memahami apa yang diajarkannya. Ya, seorang pengajar harus memahami apa yang diajarkan. Ya, tidak mungkin kemudian
Saya mengajar ini Bapak Ibu, misalnya kemarin itu kayak pergi ke Nias Barat. Sementara saya tidak tahu di mana Nias Barat. Orang buta membentuk orang buta. Jadi kita mesti ngerti dulu nih. Misalnya, natur pengajaran kita itu apa sih? Kita sedang mengajar firman Tuhan. Ya, kita sedang mendidik orang di dalam kebenaran. Maka mestinya kita mesti mengerti memang kebenaran itu sendiri. Misalnya, tema hari ini apa sih yang diajar? Siapa yang ngajar dari kelas besar? Ya, ini memang yang ini Pak. Mencari jalan Allah. Kelas kecil? Iyalah. Domba yang hilang. Sekarang misalnya kamu nggak ngerti apa yang kamu ajarkan, contohnya begitu. Domba yang hilang. Bagaimana? Apanya? Apa yang saya pahami tentang domba yang hilang? Apa maksud daripada firman Tuhan itu? Kita sendiri nggak ngerti apa yang kita ajarkan. Ada dengan Pak Fatih, kecil-kecil mah. Ya, ya, dongeng nenek tua, tidak ada makna, tidak ada arti. Nah, saudara perhatikan bahwa kita sebagai pengajar itu perlu memperhatikan satu bagian ini, bahwa sebelum seseorang mengajar Allah, terlebih dahulu mengasahnya dengan serius, ya, mengasahnya dengan serius oleh Allah melalui apa? Melalui kelimpahan Allah dalam hidupnya. Ya, jadi Allah terlebih dahulu mengasah hidup kita itu dengan kelimpahan Allah di dalam hidup kita. Misalnya begini ya, kelimpahan Allah dalam pengertian begini. Saudara punya berhala nggak sih di dalam hidup ini? Sebagai pengajar, guru-guru sekolah minggu, punya berhala nggak di dalam hidup ini? Ada? Jujur aja. Gak usah ragu juga, gak usah takut, gak usah malu. Punya berhala nggak? Ada yang mau bersaksi? Ada? Ada berhala? Tidak? Ada berhala dalam hidupmu? Ya malu lah, masa sekolah teologi ada berhala, kan begitu ya? Ada nggak yang ngaku kayaknya saya punya berhala? Dari siapa? Punya berhala nggak dalam hidupmu? Hah? Kayaknya ada yang menggantikan posisi Allah dalam hidupmu. Ada nggak? Coba jujur aja, temukan apa? Baca buku novel dibandingkan intensitas kamu untuk membaca Alkitab. Lebih suka baca novel. Oke, itu satu contoh ya. Tapi lebih tajam lagi dia itu. Soal berhala itu, saudara, itu kalau dia tidak ada dalam hidup kita, itu kita gelisah. Ya, orang itu berkata bahwa di mana apa yang kau cintai itu yang kau sembah. Itu berhala. Selain daripada apa ya? Apa yang kau cintai dan itu yang kau sembah. Misalnya ya, itu contoh tadi misalnya buku novel itu, tapi ya masih bisa dibilang lah ya. Yang lebih daripada itu yang bisa menggantikan posisi Allah. Dan saudara, seorang pengajar atau guru sekolah minggu khususnya dalam konteks pelayanan kita pada siang ini, memang sekali lagi harus menempatkan Allah. Nanti kita akan melihat saudara pada akhir. Menempatkan Allah di atas segalanya dalam hidup ini. Beberapa waktu kami melakukan pelatihan sekolah minggu, ya, pelatihan guru sekolah minggu, pembinaan kepada guru sekolah minggu. Ya, salah satu pergumulannya di situ. Kehidupan doa sebagai guru sekolah minggu itu minim. Pembacaan Alkitab juga minim. Boro-boro untuk kemudian memikirkan tentang kelas persiapan. Ya. Boro-boro untuk memikirkan tentang kelas persiapan. Baca Alkitab aja nggak tahu. Baca berapa misalnya ya? Berapa kitab perjanjian baru? Hah? 27. Kalau tiba-tiba ditanya begitu kan kita tahu. Ya. Apa pasal terpendek dalam Mazmur?
Iya, Mazmur 117. Ya. Kitab apa yang menceritakan tentang keluarnya orang Israel daripada Mesir? Marah. Ya. Nah itu memang harus dilatih. Kalau kita tidak tahu apa ya? Siapa yang meruntuhkan tembok Jericho? Nanti ngomong bukan saya. Ya, bukan saya. Tapi nyesal dengan kesal itu saya. Kenapa? Mana yang lebih dulu, ayam berkokok dulu atau Petrus menyangka? Berapa kali? Baca aja kita ya. Baca lagi ya kita. Ya. Berapa kali? Coba nanti perhatikan ya. Yesus berkata sebelum ayam. Nanti berapa kalinya? Nanti baca lagi. Nanti aku akan kaki. Nah, dalam mengajar sekolah minggu banyak sekali orang berkata begini, Pak, ini mereka harus mengajar sekolah minggu. Ini alasan mereka ya. Anda tidak bisa mengajar trik-trik baru kepada anjing tua. Artinya bahwa ini kamu tidak perlu kreatif di dalam mengajar. Ini para pelatih anjing begini. Kamu tidak perlu mengajar trik-trik baru kepada anjing tua. Masalahnya sekarang yang kita ajarkan bukan anjing tua. Ya, ini kita ajar itu manusia. Yang memang kadang-kadang kita berkata begini ya. Saya kadang-kadang juga ngomong bahwa hanya ketika kecil itu, ya, hanya ketika pohon itu masih kecil maka kemudian diluruskan. Itu memang pohon, dia tidak punya kehidupan, dia tidak punya jiwa, dia tidak punya roh, dia tidak punya perubahan. Ya. Tetapi lagi-lagi yang kita ajar itu, yang kita didik dalam kebenaran itu manusia yang punya roh, yang dimana Roh Kudus itu tinggal di dalamnya, dan Roh Kudus itulah yang menggerakkan dia menuju kepada yang namanya perubahan. Ya. Nah, di dalam untuk mencapai perubahan ini, saudara, sekali lagi hukumnya ini kita mesti mengalami kelimpahan di dalam Allah. Tanpa kelimpahan Allah di dalam hidup kita, tanpa kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya Allah di hidup kita, seperti yang firman Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, saudara. Kalau kita tidak mengerjakan ini, maka sekali lagi berhenti untuk sejenak menjadi pengajar sekolah minggu. Ya. Mengajar untuk mengubah hidup. Sebetulnya ini punya keteladanan. Ya, bagaimana kita bicara tentang keteladanan? Nanti kita akan melihatnya. Saudara, saya mau mengajak kita dulu begini. Pernah mendengarkan kalimat ini kan? Satu perbuatan melebihi 1000 kata-kata. Benar nggak? Siapa yang setuju dengan kalimat ini? Kata-kata. Satu perbuatan melebihi 1000 kata-kata. Siapa yang setuju? 1, 2, 3, 4. Banyak ya? Setuju ya? Sekarang ya, teman-teman pergi tanpa ngomong keluar dan berbuat baik. Ketika orang bertanya, kamu siapa sih? Kamu tidak usah ngomong, kamu hanya bertindak. Orang mengenal kamu enggak? Hah? Orang kenal? Gak usah ngomong. Kamu hanya bertindak aja. Saudara jangan, oh ya memang sebetulnya John Stott itu pernah mengungkapkan dalam bukunya itu Between Words, buku khotbah, ya memang kalimat ini mencuat dengan kuat sekali bahwa sebagai seorang pastor, sebagai seorang pengkhotbah, maka keteladanan hidup itu sendiri mestinya menjadi khotbah terbaik. Saya percaya itu, saudara. Ya. Tetapi jangan sampai kita hanya berpikir soal bahwa satu perbuatan melebihi 1000 kata-kata. Maka kita perlu sebetulnya juga berkata-kata. Bagaimana orang mendengar kalau kita tidak beri tangan? Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Ya, tidak salah. Ya, tapi bagi saya ada satu masa kita tidak setuju dengan kalimat ini. Ya, oleh karena apa? Kita butuh kata-kata, kita butuh cerita.
juga perlu. Ya. Keteladanan itu dibagi dalam dua kategori saudara. Ya, ketika kemudian saya mencoba memperhatikan dan membicarakan bagian ini. Yang pertama, ketika kita bicara tentang keteladanan, yaitu kita bicara tentang reliable, dapat dipercaya. Nah, sekarang Yulia, ya, saya contohnya Yulia. Kamu mempercayai seseorang itu dari mana? Kamu mempercayai seseorang itu dari mana? Bahwa orang itu dapat dipercaya? Dari sifatnya. Sifatnya kamu tahu dari mana? Sifatnya kamu tahu dari mana? Apa yang dilakukannya? Bisu. Contohnya kan begitu. Ya kan? Saudara, seseorang itu dapat dipercaya. Sekali lagi bukan soal perbuatannya, tetapi antara kesatuan kata dan perbuatannya. Sekarang kamu bisa percaya kepada orang bisu? Kan tidak bisa. Bagaimana kita bisa membaca orang ini dapat dipercaya kalau dia tidak berkata, kalau dia tidak berbicara? Ya, maka takaran kita untuk kemudian orang kita bisa percaya kepada seseorang itu ya dari katanya, dan dari kata dan perbuatan. Jadi itu keteladanan, dapat dipercaya. Saudara, ini yang saya pikir saya sampaikan pada awal bulan kemarin, bahwa kita itu, setiap kita itu dituntut untuk dapat dipercaya. Dituntut untuk dapat dipercaya. Yang nuansanya itu di dalam kesetiaan. Tetapi di dalam konteks kita pada siang hari ini lebih kepada kesatuan kata dan perbuatan. Jadi tidak pecah, tidak ada kebiasaan di sana, tidak bias dia antara kata dan perbuatan. Nah, dalam keterkaitan dengan bagaimana mengajar anak, ya memang harus begitu. Seorang guru harus serius. Apa yang kita katakan, misalnya di dalam mengajar kita punya aturan tertentu dalam kelas. Ya, untuk menguasai kelas kita perlu punya kesepakatan dengan anak-anak. Kita buat deal dengan anak-anak. Nah, kalau teman-teman tidak buat deal kesepakatan dengan anak-anak di dalam ruang kelas, maka kita akan menjadi bulan-bulanan. Benar ya? Nah, misalnya seorang guru berkata, "Oh ya, tidak boleh merokok, tidak boleh merokok," tetapi gurunya setelah keluar dari kelas merokok. Anda percaya nggak? Pasti tidak akan percaya. Maka sekali lagi saudara, memang kita sebagai guru sebetulnya tuntutannya itu tinggi. Ya, tuntutan kesepakatan antara kata dan perbuatan itu dituntut secara tinggi. Dan anak-anak itu bisa membaca, saudara. Membaca apa yang kita omongin, yang kita ajarkan pada waktu tertentu akan dikembalikan kepada kita. Contohnya begini. Jadi kami Jumat kemarin itu pergi ke Nias Barat. Ya, Nias Barat. Jadi dari rumah duka ke tempat pemakaman itu memang agak jalan kaki, ya, cukup jauh. Terus kemudian saya ngomong, mending tadi kita bawa mobil sekalian, ya, mobil sekalian dari tempat itu ke jalan ini, karena dekat ke pemakaman. Tiba-tiba ada orang yang bersama-sama dengan kami itu, dia berkata, "Pak, berani hidup, berani berair mata, berani berjalan, berarti berani untuk keringat." Nah, saudara, di khotbah saya sebelumnya saya katakan dalam kehidupan ini, ya, dalam kehidupan ini berani hidup, berani berair mata. Kalau tidak berani berair mata, jangan coba-coba untuk hidup. Ya. Nah, dia mengembalikan kalimat itu kepada saya. Berani pergi ke sini, ya berani keringat. Ya kan? Kalau tidak berani ke sini, ya jangan ke sini. Kalau nggak berani keringat, ya jangan ke sini. Ya kan? Karena perjalanan cukup jauh juga.
terbuka ke tempat pemakaman. Nah, itu orang tua, apalagi anak-anak, pasti dia akan mengembalikan kalimat-kalimat kita itu kepada dia. Nah, kadang itu kalau kita kasih statement ke dia, kita kasih aturan, kita melanggar, hati-hati. Pasti pada waktu tertentu dia akan membalikan keadaan, comeback dia. Ya, kalau main badminton itu, ya dia 6 kita 15, tiba-tiba dia nyampe sejajar dengan kita, dia balikan keadaan, ya, dia tumpahkan ke muka kita apa yang kita katakan. Nah, jadi memang perlu kita berjuang dalam hal dapat dipercaya. Kedua, dapat didekati. Ya, relatable, ya, relatable. Dapat didekati. Coba ya, guru-guru angkat tangan yang jujur, yang mudah didekati oleh anak-anak, angkat tangan. Nah, mudah didekati sama anak-anak. Ya, gurunya. Siapa yang mudah didekati oleh anak? Gak ada yang mengganggu ya. Pernah gak kebayang ketika membaca itu ya, Yesus itu menggendong anak-anak? Pernah membayangkan gak, kok bisa ya Yesus itu, anak-anak itu datang? Bahkan ketika dalam sebuah peristiwa kan, ketika kemudian Yesus menegur para murid itu menahan anak-anak itu kemudian mendekati Yesus. Artinya anak-anak itu apa? Mencari Yesus. Apa maksudnya? Ya bagi saya sih secara fisik memang Yesus itu kan, saya harus katakan itu. Kan. Dan dia katakan lemah lembut, bukan gemulai. Lemah lembut. Ya, tatapan itu penuh kasih. Sehingga kemudian anak-anak itu mau sekali ya, rindu sekali bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita sebagai guru itu mudah kan didekati. Ya, atau kita itu semacam ladang. Lihat ladang itu duri semua. Ya kan? Gak ada yang dekat dengan kita. Yang ditemukan di kita itu duri, nusuk. Kata-katanya, perlakuannya, ya kan? Candaannya menyakitkan orang lain. Nah, kita pasti tidak mudah untuk didekati secara sederhananya begitu. Tetapi dari mana munculnya bahwa kita itu dapat didekati? Ini yang saya katakan saudara, bahwa Charles Spurgeon itu mengatakan satu kalimat. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Coba ngomong ke kiri kanan dulu ya. Coba ngomong kiri kanan ya. 1, 2, 3. Dan kamu didiklah anak dengan menurut jalan yang sesuai baginya, yang harus dia tempuh. Tapi pastikan kamu sendiri juga melalui jalan itu. Sekarang kan kita punya programnya. Kita punya program baca Alkitab ya, Ibu ya, baca Alkitab, ceritakan. Kamu lalui nggak jalan itu? Lalui nggak jalan itu? Minta laporan anak, tuliskan kamu baca apa? Guru-guru sendiri lalui nggak jalan itu? Nah, tidak dapat dipercaya ya. Charles Spurgeon mengatakan demikian. Ya. Jadi jangan nanti kita kemudian menuntut anak-anak bikin ini, harus bikin laporan, harus kita lalui jalan itu. Kita katakan kepada anak-anak misalnya berpuasa ya, memang kita harus lalui jalan puasa. Berdoa, ya kita memang harus berdoa. Punya kasih kepada sesama, ya kita memang harus melalui jalan itu. Jadi menjadi guru itu, apalagi sebagai seorang Kristen, guru sekolah minggu, salibnya itu banyak. Ya, menjadi guru itu sebetulnya tidak mudah. Ya.
Jangankan sebelum menjadi guru, sebetulnya baik sekali kalau ada guru-guru baru itu latih. Sebelum mengajar itu memang dia sudah survei 3 bulan, kamu survei itu ladang tuh, kelas kecil, kelas besar, tunas remaja, 3 bulan berturut-turut kamu survei apa yang sedang terjadi di sana, tuliskan, gambarkan. Itu kerja keras, ya kan? Lalu kemudian memang minta misalnya, kalau memang kesulitan untuk kemudian diadakan pembinaan guru baru, ya minta, saya mau. Tapi kita kan kalau nggak usah dibina, langsung aja. Ya kan? Saya awal-awal main bola itu, saya pikir saya sudah di kampung juga udah bisa main bola. Sudahlah, main aja di lapangan Pelita. Wah, repot. Tapi kemudian, itu guru saya itu ada di depan BNKP, sekolah BNKP itu, tempat warung-warung itu. Bapak Fano Almarhum itu pelatih sepak bola saya. Jadi jam 1 sampai jam 3 sore itu cuma lari. Ya, minggu ini, besok hari ini lari, minggu besoknya itu latihan latihan menghentikan bola. Ya. Itu aja kerjanya. Ada bola, tahan. Ada bola, tahan. Ada bola, tahan. Ya kan? Kalau enggak dilatih putar overstep. Latihannya begitu itu aja. Sampai pusing-pusing kan? Ya kan? Hanya untuk memutar bola kan? Hah? Iya. Ya kan? Kalau enggak kita lari di surah kita cakap lagi. Balik lagi. Itu aja selama berbulan-bulan. Kita kapan kita main sih? Nah, tapi ketika kemudian kita main susah, bukan sombong. Ketika masa saya ya, nama saya itu disebutkan, bukan jarang disebutkan. Ya, di zaman kami ya, menjadi seorang pemain bola utusan saya itu kebanggaan. Dan saya sudah sampai pada titik itu. Kenapa? Saya tidak tiba-tiba masuk ke Madrid langsung menjadi pemain bola, enggak. Saya mengikuti pelatihan, saya disiapkan dulu. Saya pantau dulu ini struktur lapangan ini kayak apa. Orang-orang yang main di dalam ini kayak apa caranya, relasinya bagaimana. Dan saudara, sekali lagi kita memang butuh dipersiapkan dengan baik. Maka di dalam dapat dipercaya itu saudara, ini yang kita baca ketika kemudian Paulus itu berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. 1 Korintus 11 ayat 11 tadi. Ya, coba baca dalam hati dan tutup mata sebentar aja. Coba ingat kalimat ini. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Coba tutup mata, baca dalam hati. Sekarang kita baca bersuara. 3, 2, 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Mudah saya pikir untuk kemudian berkata jadilah pengikutku. Tetapi yang paling sulit itu sebetulnya adalah sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya. Kita bisa katakan enggak kepada anak-anak jadi pengikut? Bisa enggak kita ngomong sama anak jadi pengikut? Sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Dan saudara, hukum bagi seorang guru ini, saya sebetulnya kalau memperhatikan ini fontnya ini lebih besar, betul? Lebih tebal dan lebih besar. Sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Gampang. Paulus menempatkan kalimat pertama itu secara kronologi bagi saya ya. Dia tempatkan lebih dulu jadilah pengikutku. Oleh kenapa? Itu gampang. Tetapi kemudian untuk kemudian kita bisa berkata sama seperti aku mengikuti Kristus, itu poin yang kedua yang butuh secara serius dan sungguh-sungguh untuk melakukannya sebagai pengajar.
Maka kemudian kita katakan begini, bagaimana kita mengajari mengubah hidup? Saudara, keteladanan itu membutuhkan relasi. Relasi membutuhkan masa otentik. Karena dengan otentik kita itu mudah bersama dengan orang lain. Apa maksudnya hidup otentik? Saudara, anak-anak itu tidak butuh kemunafikan. Ya, tidak butuh kita membingkai diri kita itu menjadi orang yang sok rohani. Tidak perlu menjadi orang yang kuat di dalam menghadapi hidup ini. Tidak perlu. Anak-anak itu tidak butuh itu. Justru anak-anak mudah mendekati kita ketika kita menunjukkan kerapuhan hidup kita. Ini kesalahan pola pikir selama ini seperti guru itu, bahwa guru itu ya memang luar biasa, tidak pernah gagal dia di dalam hidup ini. Sebenarnya tidak, saudara. Justru kita itu mudah didekati ketika anak-anak itu ya melihat bahwa kita juga gagal. Dengannya, saudara, ya, dengannya dengan kita menunjukkan kerapuhan hidup, maka kemudian kita bisa mencintai mereka itu di dalam kerapuhan mereka. Ya, kita siap dengan kerapuhan, kita mengakui kerugian kita, dan kita memang tidak perlu berpura-pura untuk menjadi orang yang tegar di hadapan anak-anak. Kita susah untuk kemudian, karena dia punya ekspektasi, dia punya kegagalan, dia punya melihat orang yang wow, luar biasa sekali nih, tinggi sekali kehidupannya. Saudara, kita perlu mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk tampil rapuh di hadapan anak-anak. Dengannya, saudara, dan kita menunjukkan mencintai anak dengan kekurangan. Ada anak-anak tertentu sebetulnya yang ngebandel kan dalam ruang kelas. Ya, nah sebetulnya, saudara, di satu pihak itu anak berani, satu pihak. Ya, tapi di pihak yang lain dia juga punya kelemahan sebetulnya. Kenapa orang suka cari perhatian? Kenapa dia melakukan hal itu? Saya termasuk anak yang kurang perhatian. Sampai kemudian ketika saya SMA, saya suka cari perhatian. Apa yang saya lakukan? Saya plaster celana saya dari sini sampai ke belakang. Saya plaster. Mediplas itu. Ya, mediplas. Supaya apa? Saya cari perhatian. Sepatu saya unik. Ada dua sepatu bola saya, yang satunya itu saya potong giginya. Gigi bawah itu sepatu sekolah. Sepatu bola, saya potong, saya bawa ke sekolah. Untuk apa? Biasanya perhatian orang. Setiap celana saya itu semua di sini sobek. Saya pasti cari cara supaya orang tertarik. Nah, kenapa sebetulnya begini? Ya, saya butuh perhatian. BK butuh kasih sayang. Saya butuh BK. Ya, nah, artinya begini, kita memang menunjukkan ya kasih sayang kepada mereka yang tahu. Ya, bukan seperti guru-guru terdahulu, saudara. Ya, sebetulnya di dalam seluruh apa yang saya lakukan itu, ya saya butuh perhatian, saya dari guru. Tapi apa yang saya terima dari guru saya? Ya, jadi Mama Om itu mungkin kami nggak kenal waktu itu. Ya, dia kelas 1, saya kelas 3. Dan saya juga tidak tertarik, bukan tidak tertarik kepada perempuan pada waktu itu. Fokus saya bukan cinta waktu SMA, kelas 3 SMA, tapi kepada bagaimana saya punya popularitas di bola pada waktu itu. Ya, saya dihukum apa? Dihukum ngecat dari pagi sampai selesai sekolah. Ngecat 3 warna, hitam, kuning, merah. Ya, nanti kamu pergi ke SMA 3. Ada beberapa ketika kita masuk itu sebelah kirinya itu ada taman-taman, ada batu-batu, ada tiang. Jadi saya yang ngecat awannya itu. Cat juga ketika ke kelas sekolah, di atasnya hitam, di bawah kuning, lalu kemudian merah. Serius, saya diperlakukan dihina pada waktu itu. Jadi berdiri di tengah-tengah tiang bendera, siang-siang jam 11. Hormati bendera kayak orang gila. Serius. Akhirnya sebetulnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita berhadapan dengan guru yang seperti itu, kita katakan gila. Kita nggak suka. Akhirnya apapun yang diajarkan kepada kita juga kosong. Betul nggak? Mau berhadapan dengan guru yang
berpikir bahwa kadang-kadang juga memang salah kalau ini ibu permalukan. Pas upacara memang disiplin sih, tapi caranya kan tidak begitu. Ada nggak ya? Rambut dipotong ya kan? Kalau ada cewek di anak saya kan susah, tuh malam dipotong begitu, ya kan? Bagaimanapun kan perempuan juga memperhatikan penampilan toh, ya. Kecuali pada daerah tertentu wanitanya perhatikan, tidak memandang muka, ya kan? Tidak memandang muka, benar juga. Pada daerah tertentu, ya. Saudara, kita mudah didekati ketika kita menunjukkan bahwa kita memang ragu dan kita menunjukkan, ya, kita mencintai kekurangan. Saya kemarin itu Omo itu melakukan kesalahan kepada adiknya. Ya. Dan dia tahu, ya, saya melatih karena anak-anak muda sekarang itu kita punya mata itu tidak dipahami dengan baik. Anak-anak itu tidak mengerti bahasa mata. Benar nggak? Papa mama itu kalau ada tamu, ya, ada tamu kami di keluarga, lalu kemudian kami coba libur di situ, dia cuma melihat begini, langsung jadi itu kami pergi ke belakang dulu. Serius, anak-anak sekarang coba kasih mata begini, dibalik dia kasih begini juga, benar nggak? Dia makin tajam juga, bahkan lebih melotot matanya daripada kita. Nah kemarin itu, Om itu sudah tahu tuh, kalau dia bikin kesalahan sama adiknya itu. Saya di hatinya begini. Nah, kemarin dia bikin kesalahan, lalu kemudian dia lihat saya. Saya tahu dia lihat saya tahu saya lagi bersabar. Saya tahu dia lihat saya pura-pura dia lihat dia. Ya, jadi dia melakukan kesalahan, dan dia lihat saya nggak lihat. Lalu kemudian saya mencium dia. Ya, saya takutnya dia melihat saya itu disaster, malah PKK bagi dia. Dia kan monster. Serius. Nah, jadi teman-teman, ketika kita menunjukkan bahwa kan memang salah, ya it's okay. Saya tetap mencintai kamu, ya. Ya saya pikir kita sampai pada mengajar untuk mengubah hidup. Tentu ini tidak gampang. Sekali lagi, kita bukan mengajar anjing tua yang memang bukan tadi itu tidak usah mengajar trik baru pada anjing tua karena dia tidak bisa berubah. Ya, manusia itu memang susah sekali. Ya, bukan berarti dia lebih parah dari anjing, bukan. Ya, bukan. Tapi manusia itu punya Roh Kudus juga yang terus-menerus mentransformasi dan kita berjuang di dalam. Saudara, entah reliable ataupun relatable, isu utama adalah nara didik, mengerti, memahami mengapa kita percaya kepada Yesus Kristus. Artinya begini, pendekatan kita itu dapat dipercaya. Pendekatan kita itu kita mudah untuk kemudian didekati oleh orang, oleh anak-anak. Perhatikan isu utamanya itu. Dia ngerti tuh kenapa kita memilih hidup itu dan kenapa kita kemudian percaya kepada Yesus Kristus. Itu isunya. Jangan sampai seluruh upaya kita, anak itu nggak nanya sama sekali ini. Kenapa kemudian kita percaya kepada Yesus Kristus? Sekali lagi ya, seluruh pendekatan kita dapat dipercaya, mudah didekati, harus sampai pada satu titik. Orang itu memilih anak didik kita itu mampu mengerti kenapa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Mengajar untuk mengubah hidup saudara, saya pikir kita akhiri dengan 3 poin ini. Ya. Kasih murid dengan mengasihi Allah. Ya. Kita mengasihi murid itu dengan mengasihi Allah terlebih dahulu. Tidak mungkin muncul kasih kepada murid kalau tidak mengasihi Allah. Kasih murid seperti mengasihi diri. Artinya bukan mengasihi diri ya. Mengasihi diri dalam hal ini bahwa melihat diri juga punya rapuh dan punya kelebihan. Jadi jangan cuma lihat kerapuhannya aja, kelebihannya enggak. Nanti juga timpang juga. Nah, menghargai bahwa anak itu berharga, anak itu dalam proses pertumbuhan.
yang terus-menerus dikawal ya. Dan yang ketiga, kasih mulai melalui kasih kepada sesama. Nah, kita menunjukkan kasih kita kepada sesama. Nah, saudara, ada berapa menit lagi ini? Kita bagi dalam kelompok sebentar ya. Sebentar. Hitung 1 sampai 5. 1 sampai 5. Yang satu sama yang seperti biasa. Mulai dari Minius. Oh, kita mulai dari situ dulu ya. Yang nanti di belakang bagi kami. Ulang. Satu, dua, tiga. Ini. Tiga. Oke? Satu. Ya. Jadi 1 bersama 1, 2 bersama 2, 3 bersama 3, sampai seterusnya dalam ini saja ya. 5 kelompok. Pertanyaannya teman-teman, ya, pertanyaan yang kemudian didiskusikan itu adalah bagaimana pola kita membangun cinta kepada Allah. Bagaimana pola kita membangun cinta kepada Allah. Karena itu dasar-dasar ya. Kemudian kita mencintai anak-anak, kita terlebih dahulu harus mencintai Allah. Nah, bagaimana membangun pola cinta kepada Allah? Apa ekspresinya? Bagaimana membangun polanya dan apa ekspresinya? Nah, kita diskusi sampai jam 1 lewat 10 menit. Ya, 10 menit. Silakan bergabung dalam lingkaran masing-masing.